Kerinduan kami hanya ingin melekat di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Bawaku lebih dekat Tuhan, menikmati kasih-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Hatiku limpahkan syukur, hanya dekat-Mu hatiku tenang. Sebab Kau Allah, sebab Kau Tuhan yang layak disembah. Oh, oh,
damba hadirmu. Inilah rinduku, hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, dan hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh Yesus, ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Hanya dekat-Mu ya Bapa. Shalom warga kerajaan Allah yang luar biasa, selamat datang kembali dalam Voice of Victory di 2025. Saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Saya berdoa 2025 menjadi tahun yang luar biasa untuk kita semakin mencintai dan melayani Tuhan. Saudara, 2025 dikatakan sebagai tahun the year of preparation yang sudah diberikan oleh Bapak rohani kita terkasih. Tahun persiapan. Diambil dari Yesaya 40 ayat 3-5. Ada suara yang berseru-seru. Persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Saudara, sebenarnya apa yang dimaksudkan dalam Yesaya 40 yang barusan kita baca? Ini adalah nubuatan akan datangnya Yohanes Pembaptis sebagai orang yang membuka jalan buat Kristus 2000 tahun yang lalu. Saudara, dikatakan dalam Matius 3 ayat 1-3. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika dia berkata ada seorang yang berseru-seru di padang gurun, dialah yang dimaksudkannya. Dan jika Yohanes Pembaptis sudah mengerjakan, membuka jalan bagi Kristus 2000 tahun yang lalu, hari ini saudara dan saya diberikan privilege, diberikan kehormatan untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali, kedatangan Yesus yang kedua kali. Saya sangat excited dan saya berdoa saudara menangkapnya juga dengan sangat luar biasa. Dan Yohanes Pembaptis telah mempersiapkan jalan bagi Kristus dengan sangat luar biasa 2000 tahun yang lalu. Itu sebabnya Yesus sendiri berkata bahwa di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak ada seorang pun yang lebih besar dari Yohanes. Saya percaya saking begitu luar biasanya Yohanes telah mempersiapkan jalan bagi Tuhan 2000 tahun yang lalu. Yesus memuji Yohanes. Tidak ada dari siapapun yang dilahirkan oleh
perempuan yang lebih besar dari Yohanes. Dan saya berdoa kita juga akan mengerjakannya dengan luar biasa. Sesungguhnya apa yang harus kita lakukan? Dikatakan luruskan jalan, ratakan yang menghalangi bukit-bukit, semua harus diratakan, lubang-lubang harus ditutup. Semuanya harus diratakan dan harus lurus. Sesungguhnya apa ini saudara? Inilah yang dikatakan oleh Yohanes tadi, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Ketika dikatakan ada yang berseru-seru di padang gurun, yang diberitakan adalah pertobatan. Jadi the year of preparation, mempersiapkan segala sesuatu di 2025 untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Yang pertama, prepare yourself, persiapkan dirimu dan diriku sendiri dengan pertobatan sejati. Sebab sesungguhnya yang diberitakan adalah pertobatan, saudara yang terkasih. Supaya saudara ketika Yesus datang, semakin banyak orang, lebih banyak orang yang percaya kepada Tuhan lewat hidup saudara dan saya. Saya percaya kita tidak bisa memulihkan orang jika kita sendiri belum pulih. Jadi saudara dan saya harus sungguh-sungguh bertobat. Orang yang menanti-nantikan kedatangan Tuhan, saya percaya akan selalu menyucikan dirinya. Dikatakan dalam 1 Yohanes 3 ayat 2-3, belum nyata seperti apa keadaan kita kelak. Akan tetapi jika kita percaya kepada Yesus, Dia akan menyatakan dirinya. Dan kalau kita memiliki pengharapan kepada Dia, kita menantikan kedatangan Dia. Setiap orang yang menantikan pengharapan itu, pengharapan kepada Yesus menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara, kita yang tahu hari ini, apakah kita udah sungguh-sungguh sama Tuhan atau tidak? Tidak ada lagi waktu untuk main-main karena waktunya tidak lama lagi. Ibrani katakan jika ada seorang yang sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Tetapi yang ada ialah kematian yang mengerikan dan penghakiman dan api yang dahsyat yang akan menghanguskan semua orang durhaka. Durhaka karena apa saudara? Karena sudah tahu kebenaran tetapi masih hidup dalam dosa. Saudara, ayo kita harus mempersiapkan. Bagaimana sih gambaran orang yang mempersiapkan? Misalnya seperti Natal kemarin kita mempersiapkan rumah bersih. Semua yang kotor kita bersihkan, semua yang rusak dibetulkan, yang busuk harus dihancurkan. Jadilah wadah yang baru di 2025 ini. Karena firman Tuhan berkata, anggur yang baru tidak bisa diisikan ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, kantong kulit itu nggak siap untuk menerima. Akan rusak dan hancur itu, dan anggur itu juga akan hancur, akan terbuang sia-sia. Tapi anggur yang baru hanya bisa disimpan dalam kantong yang baru. Dan dengan demikian terpelihara kedua-duanya. Sungguh, hari ini saya berdoa kita sama-sama hidup benar. Karena Tuhan tahu segala sesuatu. Biarlah wadah kita menjadi wadah yang siap untuk menerima berkat dari Tuhan. Bukan Tuhan gak mau memberkati. Bukan Tuhan gak mau menyiapkan fresh anointing, segala sesuatu anggur yang baru. Tapi karena wadahnya juga belum baru, maka anggur yang baru yang diberikan oleh Tuhan bisa koyak beserta dengan kita. Kita gak siap untuk diberkati Tuhan. Jadi hari ini orang yang mencintai Tuhan akan semakin kudus. Tetapi orang jahat akan semakin jahat. Karena saudara, dikatakan hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh dan dahsyat unsur-unsur dunia akan hangus. Jadi jika semua akan hancur secara demikian, lihatlah betapa sucinya kamu harus hidup. Hai kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan Allah. Karena orang-orang yang menantikan Tuhan pasti akan menyucikan dirinya. Persiapkan dirimu, stop. Udah, jangan lagi melakukan yang jahat, jangan lagi punya kepahitan, jangan lagi jalan dengan suami atau istri orang, jangan lagi melakukan yang tidak kudus, karena Tuhan tahu semuanya. Hanya orang-orang kudus yang akan masuk kepada kerajaan sorga. Memang kita dulu adalah orang yang tidak mengenal Allah, tetapi darah Yesus yang mahal telah membawa kita untuk masuk kepada kebenaran yang sejati. Jangan tolak kebenaran, jangan tidak melakukan kebenaran, karena kebenaran itu memiliki nama, namanya adalah Yesus Kristus Tuhan. Firman Tuhan adalah kebenaran dan firman itu telah menjadi manusia dan firman itu adalah Yesus itu sendiri. Hari ini bertekad, tidak ada orang yang bisa mengambil keputusan untuk kita. Tapi kita yang bertekad, saya tidak mau lagi melakukan dosa, saya mau hidup semakin baik, semakin sempurna seperti Kristus adalah sempurna. Percaya, Yesus sendiri yang bilang, kamu bisa sempurna, bahkan kamu harus sempurna seperti Bapamu adalah sempurna. Hari ini tanggalkan semua beban yang begitu merintangi dan berlarilah menuju panggilan sorgawi. Bertekad untuk hidup benar. Saya bertekad 22 tahun yang lalu saya akan jadi ibu yang luar biasa, istri yang luar biasa, hamba Tuhan yang luar biasa. Dan waktu kita bertekad, Tuhan menolong kita. Kita bilang, help us Lord.
pasti kita bisa mengerjakannya. Jadi yang pertama, siapkan dirimu sehingga kamu bisa dipakai untuk mempersiapkan orang lain. Yang kedua, siapkan orang lain dengan cara menyerukan pertobatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Jangan malu untuk menyerukan firman Tuhan. Jangan malu untuk menyerukan kebenaran. Karena tadi saya sudah bilang, kebenaran itu punya nama dan namanya adalah Yesus Kristus. Sebenarnya apa sih yang sedang dikatakan oleh Yohanes hari itu? Dia berseru proklaim, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan hari itu banyak orang Farisi mau dibaptis, tetapi dalam Matius 3, Yohanes Pembaptis berani untuk mengatakan, hei kamu keturunan ular beludak, jangan sangka kamu bisa luput dari amarah Tuhan, dari hukuman Tuhan. Dia berani untuk menyatakan pertobatan dan dia bilang, maka hasilkanlah buah-buah yang sesuai dengan pertobatan. Hari ini gak usah jadi orang yang gak enakan lagi. Makanya harus dimulai dari hidup benar dulu, hidup sungguh. Pertobatan sejati, bukan tobat kumat. Maka saudara yang terkasih, kita akan sanggup untuk memberitakan kepada banyak orang agar lebih banyak lagi orang ketika Yesus datang dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Walaupun gak enak, serukan, nyatakan firman, jangan malu-malu, jangan takut-takut, baik atau tidak baik waktunya. Bahkan Yesaya 58 ayat 1, kuat-kuat nyatakan, kasih tahu sama umatku apa kesalahan mereka. Saudara, saya bersaksi, saya pernah bertemu dengan seorang ibu. Dia mengalami sakit dan sering sekali sakit. Lalu tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya, ibu itu harus memberi perpuluhan. Maka saudara, kan sebenarnya rasanya gak enak, tetapi waktu kita berani menyatakan kebenaran, saya nyatakan, ibu, kesalahan ibu di mana, apa yang Tuhan mau dari ibu, maka saudara, ibu itu dipulihkan. Hari ini orang di luar sana perlu mendengar tentang kebenaran, bukan lagi hal yang mau didengar, karena banyak orang di akhir zaman cuma mau dengar apa yang mereka mau dengar, tidak lagi yang enak didengar, tapi nyatakan kebenaran. Gak usah takut karena Tuhan menyertai kamu dan aku sampai kepada akhir zaman. Jadi baik atau tidak baik waktunya, jadilah seperti Yohanes Pembaptis. Sekalipun di padang belantara, apapun yang terjadi, tetap persiapkan jalan bagi Tuhan. Karena ini juga yang selalu dinyatakan oleh Yesus. Sejak hari itu dikatakan dalam Matius 4 bahwa Yesus selalu memberitakan tentang bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Hari ini jangan malu untuk memberitakan firman, sebab siapa yang malu mengakui anak manusia, dia juga akan malu pada hari terakhir untuk mengakui kita di hadapan Bapa dan malaikat-malaikatnya. Jadilah seperti Yohanes Pembaptis, kerjakan dengan luar biasa tahun persiapan ini. Persiapkan jalan bagi Tuhan dengan mempersiapkan diri sendiri, hidup kudus, tidak bercela, tidak bercacat pada hari kedatangannya. Dan persiapkan sebanyak-banyaknya orang di luar sana dengan mengajar mereka dalam kebenaran. Seperti dikatakan oleh satu pujian, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hambamu Musa, kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang gelap dan kelaparan, apapun yang terjadi, di belantara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Siapkan kedatangannya dengan hidup benar, hidup kudus. Dan siapkan jalan juga untuk kedatangannya dengan membawa sebanyak-banyaknya orang lewat setiap firman yang berani kita nyatakan kepada orang, bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Amin. Terima kasih Tuhan. Aku berdoa hari ini setiap kami warga kerajaan Allah boleh menangkap ini dengan benar. Kami mempersiapkan semuanya untuk kedatangan Tuhan dengan mempersiapkan diri sendiri dan mempersiapkan banyak orang. Kami menjadi orang yang berani untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan, biar 2025 ini tidak ada lagi yang menghalangi untuk berita kebenaran dan pertobatan dari Tuhan Yesus dinyatakan. Ini setiap kami Tuhan berbahagia yang tidak hanya mendengar tetapi juga melakukan. Amin.